Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Oke, kita mulai ceritanya ya. Ada sebuah desa di Jawa Timur yang terkenal dengan peternakan sapinya. Desa itu bernama Arjasa. Di desa itu ada seorang anak laki-laki yang sangat menyukai sapi. Namanya adalah Budi. Budi bercita-cita menjadi peternak sapi yang sukses seperti ayahnya. Budi memiliki seekor sapi kesayangan yang diberi nama Siti. Siti adalah sapi perah yang cantik dan pintar. Siti selalu mengikuti Budi kemanapun ia pergi. Budi sering memberi makan rumput segar, memandikannya, dan menyusunya. Budi dan Siti sangat akrab dan bahagia bersama. Suatu hari, ada sebuah lomba peternakan sapi yang diadakan di kota terdekat. Lomba itu bertujuan untuk memilih sapi terbaik dari seluruh Jawa Timur. Budi ingin sekali mengikuti lomba itu bersama Siti. Ia yakin bahwa Siti bisa menang karena Siti adalah sapi yang sehat, produktif, dan cerdas. Budi pun meminta izin kepada ayahnya untuk mengikuti lomba itu. Ayahnya setuju asalkan Budi tetap belajar dan rajin berdoa. Budi pun bersyukur dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Ia pun mulai mempersiapkan diri dan Siti untuk lomba itu. Budi memberi Siti makanan yang lebih bergizi, seperti jagung, dedak, dan vitamin. Ia juga lebih sering memandikan dan menyikat bulu Siti agar bersih dan berkilau. Ia juga melatih Siti untuk melakukan beberapa trik, seperti mengangguk, berdiri, dan berlari. Budi yakin bahwa Siti akan menarik perhatian para juri. Akhirnya, hari lomba pun tiba. Budi dan Siti berangkat ke kota dengan naik truk bersama ayahnya dan beberapa peternak lain. Di kota, Budi merasa kagum melihat banyak sapi-sapi yang indah dan besar. Ia juga merasa gugup karena ini adalah pengalaman pertamanya mengikuti lomba. Budi dan Siti mendaftarkan diri di meja pendaftaran. Mereka mendapatkan nomor urut 23. Budi dan Siti pun menuju ke kandang yang telah disediakan. Di sana, Budi bertemu dengan beberapa peserta lain. Ada yang ramah, ada yang sombong, dan ada yang cuek. Salah satu peserta yang sombong adalah Rudi. Rudi adalah anak peternak dari Jawa Timur yang peternak paling kaya di Jawa Timur. Rudi memiliki seekor sapi jantan yang besar dan kuat. Namanya adalah Raja. Raja adalah sapi yang angkuh dan kasar. Raja sering menantang sapi-sapi lain untuk berkelahi. Rudi melihat Budi dan Siti dengan sinis. Ia mengejek Budi dan Siti dengan kata-kata yang menyakitkan. Ia bilang bahwa Budi dan Siti tidak pantas mengikuti lomba karena mereka terlalu kecil dan lemah. Ia bilang bahwa Raja pasti akan menang karena Raja adalah sapi terbaik di Jawa Timur. Budi merasa sedih dan marah mendengar ejekan Rudi. Ia ingin membela diri dan Siti, tapi ia ingat nasihat ayahnya untuk bersabar dan sopan. Budi pun mengabaikan Rudi dan memeluk Siti. Ia berbisik kepada Siti bahwa ia percaya pada Siti dan tidak peduli dengan omongan Rudi. Siti merasakan kasih sayang Budi. Ia pun mengeluarkan suara "moo" yang lembut dan menggosokkan kepalanya ke dada Budi. Siti tidak takut dengan Raja. Ia tahu bahwa Raja hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik, tapi tidak memiliki kecerdasan dan kebaikan hati. Lomba pun dimulai. Ada beberapa kategori yang dinilai, seperti kesehatan, produktivitas, keindahan, dan keterampilan. Budi dan Siti mengikuti setiap kategori setiap kategori dengan penuh semangat dan percaya diri. Mereka berusaha menunjukkan yang terbaik kepada juri. Di kategori kesehatan, Budi dan Siti mendapatkan nilai yang tinggi. Para juri memuji Siti karena memiliki tubuh yang sehat, gigi yang kuat, mata yang bersinar, dan nafas yang segar. Mereka juga memuji Budi karena merawat Siti dengan baik dan memberinya makanan yang bergizi. Di kategori produktivitas, Budi dan Siti juga mendapatkan nilai yang tinggi. Para juri terkejut melihat Siti bisa menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas. Mereka juga terkesan melihat Budi bisa menyusui Siti dengan cepat dan rapi. Mereka bilang bahwa Budi dan Siti adalah tim yang kompak dan produktif. Di kategori keindahan, Budi dan Siti juga mendapatkan nilai yang tinggi.
Para juri terpesona melihat Siti yang memiliki bulu yang halus dan berkilau, tanduk yang rapi dan simetris, ekor yang panjang dan lebat, dan bintik-bintik yang lucu. Mereka juga mengagumi Budi yang memiliki penampilan yang rapi dan bersih. Di kategori keterampilan, Budi dan Siti juga mendapatkan nilai yang tinggi. Para juri terheran-heran melihat Siti bisa melakukan beberapa trik yang menarik, seperti mengangguk, berdiri, dan berlari. Mereka juga terhibur melihat Budi yang bisa berkomunikasi dengan Siti dengan baik dan mengajaknya bermain. Budi dan Siti berhasil menyelesaikan semua kategori dengan baik. Mereka mendapatkan banyak pujian dan tepuk tangan dari para juri dan penonton. Mereka juga mendapatkan banyak teman baru dari peserta lain yang kagum dengan mereka. Mereka merasa senang dan bangga. Rudi dan Raja tidak bisa menerima kenyataan bahwa Budi dan Siti lebih baik dari mereka. Mereka merasa iri dan dendam. Mereka pun berencana untuk menggagalkan Budi dan Siti. Mereka menunggu kesempatan yang tepat untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Kesempatan itu datang ketika para juri sedang menghitung nilai dan menentukan pemenang. Rudi dan Raja menyelinap ke kandang Budi dan Siti. Mereka berpura-pura ingin mengucapkan selamat kepada Budi dan Siti. Tapi sebenarnya mereka ingin mencelakai Budi dan Siti. Rudi mendekati Budi dan mengulurkan tangannya. Budi yang tidak curiga pun menyambutnya dengan ramah. Tapi tiba-tiba Rudi menarik tangan Budi dan mendorongnya ke lantai. Budi terjatuh dan terluka. Rudi pun tertawa puas. Raja mendekati Siti dan mengeluarkan suara "Mau" yang ramah. Siti yang tidak curiga pun menyahutnya dengan lembut. Tapi tiba-tiba Raja menanduk Siti dengan keras. Siti terpental dan terluka. Raja pun menggeram puas. Rudi dan Raja berharap bahwa Budi dan Siti tidak bisa bangun lagi. Mereka berpikir bahwa mereka sudah menang. Mereka pun berlari keluar dari kandang dengan sombong. Mereka tidak sadar bahwa ada saksi yang melihat perbuatan mereka. Saksi itu adalah seorang juri yang kebetulan lewat di dekat kandang Budi dan Siti. Ia melihat semua yang terjadi. Ia merasa marah dan sedih. Ia pun segera memberitahu juri-juri lain dan panitia lomba. Ia juga memanggil dokter hewan dan para medis untuk menolong Budi dan Siti. Budi dan Siti merasakan sakit yang luar biasa. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka merasa takut dan sedih. Mereka berpikir bahwa mereka sudah kalah. Mereka pun menangis dan memanggil nama satu sama lain. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara yang menghibur mereka. Suara itu adalah suara Ayah Budi. Ayah Budi datang bersama dokter hewan dan para medis. Ayah Budi melihat Budi dan Siti yang terbaring lemas di lantai kandang. Ia merasa sedih dan marah. Ia pun menghampiri mereka dan memeluk mereka dengan erat. Ia berdoa agar mereka bisa sembuh. Dokter hewan dan para medis pun segera memberikan pertolongan pertama kepada Budi dan Siti. Mereka memeriksa luka-luka mereka dan memberikan obat-obatan. Mereka bilang bahwa Budi dan Siti tidak mengalami luka yang parah, tapi mereka perlu dibawa ke rumah sakit dan klinik hewan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ayah Budi pun menyetujui saran mereka. Ia pun meminta bantuan para peternak lain untuk mengangkat Budi dan Siti ke truk. Ia juga meminta maaf kepada para juri dan panitia lomba karena tidak bisa melanjutkan lomba. Ia bilang bahwa kesehatan Budi dan Siti lebih penting daripada lomba. Para juri dan panitia lomba pun mengerti dan menerima permintaan maaf ayah Budi. Mereka juga mengucapkan selamat jalan dan semoga lekas sembuh kepada Budi dan Siti. Mereka bilang bahwa Budi dan Siti adalah peserta yang hebat dan berbakat. Mereka juga bilang bahwa mereka akan menunggu kabar baik dari mereka. Budi dan Siti pun dibawa ke rumah sakit dan klinik hewan. Di sana, mereka mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Mereka juga mendapatkan banyak kunjungan dan dukungan dari keluarga, teman, dan guru. Mereka merasa terharu dan berterima kasih. Budi dan Siti pun mulai pulih dari luka-luka mereka. Mereka juga mulai bisa berbicara dan bergerak lagi. Mereka pun saling menyemangati dan menguatkan. Mereka berjanji bahwa mereka tidak akan menyerah dan akan kembali ke lomba. Sementara itu, Rudi dan Raja yang merasa sudah menang mendengar kabar bahwa Budi dan Siti masih hidup dan semakin membaik. Mereka merasa kaget dan takut. Mereka khawatir bahwa Budi dan Siti akan melapor kepada para juri dan panitia lomba tentang perbuatan mereka. Mereka juga khawatir bahwa Budi dan Siti akan kembali ke lomba dan mengalahkan mereka.
Rudi dan Raja pun menjadi gelisah dan cemas. Mereka tidak bisa tidur dan makan dengan tenang. Mereka juga tidak bisa fokus berlatih dengan baik. Mereka pun menjadi lemah dan lesu. Mereka merasa bersalah dan menyesal. Akhirnya, hari pengumuman pemenang pun tiba. Para juri dan panitia lomba telah menghitung semua nilai dan menentukan pemenang. Mereka pun mengundang semua peserta dan penonton untuk berkumpul di lapangan. Mereka juga mengundang Budi dan Siti yang sudah pulih dari luka-luka mereka. Budi dan Siti pun datang bersama ayah Budi dan dokter hewan. Mereka masih menggunakan perban dan tongkat, tapi mereka sudah bisa berjalan dengan sendiri. Mereka pun mendapatkan sambutan yang hangat dan meriah dari semua orang. Mereka merasa senang dan terharu. Rudi dan Raja pun melihat kedatangan Budi dan Siti. Mereka merasa kaget dan takut. Mereka bersembunyi di belakang sapi-sapi lain. Mereka berharap bahwa Budi dan Siti tidak melihat mereka. Mereka juga berharap bahwa Budi dan Siti tidak menang. Para juri dan panitia lomba pun mulai memberikan penghargaan kepada para pemenang. Mereka mendapatkan medali dan sertifikat kepada para pemenang di setiap kategori. Mereka juga memberikan hadiah-hadiah menarik seperti uang, buku, dan peralatan peternakan. Budi dan Siti pun mendapatkan banyak penghargaan. Mereka mendapatkan medali emas di kategori kesehatan, produktivitas, keindahan, dan keterampilan. Mereka juga mendapatkan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah, buku-buku tentang peternakan, dan peralatan peternakan modern. Budi dan Siti pun merasa senang dan bangga. Mereka berterima kasih kepada para juri dan panitia lomba. Mereka juga berterima kasih kepada ayah Budi, dokter hewan, para medis, keluarga, teman, dan guru yang telah membantu dan mendukung mereka. Mereka juga berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan mereka kesempatan dan kekuatan. Rudi dan Raja pun merasa sedih dan malu. Mereka tidak mendapatkan penghargaan apa-apa. Mereka juga mendapatkan hukuman daripada juri dan panitia lomba. Mereka harus meminta maaf kepada Budi dan Siti. Mereka juga harus membayar biaya perawatan Budi dan Siti. Mereka juga harus mengikuti pelatihan tentang etika dan kesejahteraan hewan. Rudi dan Raja pun menyesali perbuatan mereka. Mereka sadar bahwa mereka telah berbuat salah dan zalim. Mereka pun meminta maaf kepada Budi dan Siti dengan tulus. Mereka meminta maaf kepada ayah Budi, dokter hewan, para medis, keluarga, teman, dan guru yang telah mereka sakiti. Mereka juga meminta maaf kepada Tuhan yang telah mereka khianati. Budi dan Siti pun menerima permintaan maaf Rudi dan Raja. Mereka memaafkan mereka dengan ikhlas. Mereka juga berharap bahwa Rudi dan Raja bisa berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Mereka juga berharap bahwa Rudi dan Raja bisa menjadi teman dan saudara bagi mereka. Rudi dan Siti pun menjadi pemenang lomba peternakan sapi terbaik di Jawa Timur. Mereka juga menjadi contoh dan inspirasi bagi banyak orang. Mereka juga menjadi lebih dekat dan sayang satu sama lain. Mereka pun hidup bahagia bersama ayah Budi dan sapi-sapi lain di desa Arjasa. Selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini.